Halo guys, ini saya udah sampai stasiun ya. Kalau kalian lihat tadi sebelumnya kan, saya baru bangun tidur terus mandi kan. Nah kenapa tiba-tiba udah nyampe stasiun? Jadi gue mau rekam. Jadi biasanya kalau pagi itu gue bangun, habis itu biasanya mandi, habis itu habis mandi baru sarapan. Sarapan terus siap-siap lah untuk pergi berangkat ke stasiun guys. Nah jadi sekedar rekam aja dulu gitu kegiatan yang gue lakukan setelah mandi. Dan sekarang saya sudah di stasiun dan gue lagi nunggu kereta guys sekarang. Jadi habis ini gue bakal langsung naik kereta dan langsung OTW ke kantor. Kita ketemu lagi next di kegiatan selanjutnya. Nah, beginilah guys suasana di gerbong kereta setiap pagi kalau gue berangkat ke kantor. Jadi sebenarnya gue magang di mana sih? Sampai gue harus pergi naik kereta untuk menuju ke kantor. Jadi gue magang di sebuah perusahaan bernama Depotomoto. Depotomoto ini sendiri adalah brand yang bergerak di bidang wedding fotografi. Mereka kurang lebih udah 10 tahunan lah bergerak di bidang itu. Dan memang lokasinya berada di Depok. Jadi gua setiap hari pulang pergi dari Bogor ke Depok guys. Karena rumah gua kan di Bogor ya. Perjalanannya bisa dibilang gak sebentar juga. Ya kurang lebih 1 jaman lah dari rumah gua menuju kantor. Walaupun gak bisa dibandingin ya dengan orang-orang yang pulang pergi kerjanya dari Bogor ke Jakarta gitu. Walaupun menurut gua kurang lebih rasanya masih sama-sama aja sih. Assalamualaikum. Baru sampai kantor guys, ternyata masih sepi. Kepagian. Dan ya, inilah situasi saya di kantor seperti apa. Jadi marilah sekarang kita kerja. Oke, kita masuk ke sesi di mana gua setiap hari kerja di kantor. Sebenarnya gue ngerjain apa aja sih selama magang ini? Jadi di kantor itu anak magangnya di sana, yang dimana salah satunya adalah gua, ditempatkan di bagian sosial media guys. Jadi gua diminta untuk membantu mengedit keperluan konten harian sosial medianya mereka. Jadi gak cuma satu akun aja, ada beberapa akun lain yang masih di bawah naungan PT mereka. Nah, The Fotomoto ini berada di bawah naungan bernama PT Cerita Kita Bahagia. Nah, di dalam PT Cerita Kita Bahagia ini masih banyak eh, perusahaan-perusahaan lain lah yang berada di dalamnya, yang nggak cuma bergerak di bidang wedding fotografi itu tadi. Dan balik lagi ke job desk gua diminta untuk mengedit konten harian seperti IG Story, IG Reels, maupun konten TikTok untuk beberapa akun lainnya selain akun Devotomoto. Seperti itu. Duluan ya Kak Sela. Iya, maaf ya Pak lama. Benar ya? Iya, betul. Boleh nitip ini Pak Lupa. Oke, udah Pak.
Jakarta Kota Manggarai Cibijuan Jakarta Kota rangkaian 12 kereta hati jalur 1. Hati-hati jalur 3 kereta api barang melintas langsung jalur 3. Kereta api barang melintas langsung jalur 3. Pulang guys, lagi nunggu kereta sekarang. Dan lama sih ini kayaknya jadwalnya 10 menitan lagi. Jadi ya udah kita tunggu dulu aja. Terdengar suara takbiran. Gak tahu nanti kalian kedengeran atau enggak. Nanti gue edit pakai tahu. Jadi ini memang tepat sehari sebelum besok lebaran Idul Adha. Oke. Barusan adalah rekap perjalanan gue pulang dari kantor menuju ke rumah. Yang lagi kalian lihat di layar ini adalah kondisi ketika gue udah turun sampai di stasiun Bogor. Gue agak sempet videoin keadaan bagaimana di gerbong kereta pada saat pulang, karena biasanya mah hektik banget. Jadi ya beginilah suasananya ketika gue pulang kurang lebih. Halo, video ini dibuat setelah gue selesai magang. Jadi setelah tadi kalian udah lihat tuh keseharian gue selama 6 bulan ke belakang, gue baru buat video ini. Bagian video ini lebih tepatnya. Di sini gue mau ngomongin apa? Sebenarnya gue mau sedikit sharing aja cerita ke kalian. Apa aja sih yang udah gue dapet selama gue magang di 6 bulan kemarin itu. Jadi sebenarnya banyak yang bisa gue pelajari dari masa gue magang itu selama 6 bulan kemarin. Tapi ada beberapa poin yang paling gue highlight ya. Yang pertama adalah gue belajar menjadi lebih dewasa aja sih. Lebih mature lah gitu sebagai manusianya, as a person ya. Karena anggapan yang bilang kalau lingkungan itu mempengaruhi kita banget sebagai pribadi manusia gitu, ternyata itu benar adanya. Ketika gue magang kan lingkungannya maksudnya orang-orangnya umurnya udah, ya gap umurnya cukup jauh lah sama gue gitu. Gue masih muda dan mereka ya di umur-umur yang udah dewasa lah. Cukup jauh juga gap umurnya. Jadi ketika tiap hari 6 bulan gue ketemu terus-terusan lingkungannya seperti itu ngebentuk gue sih menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Walaupun gue belum bisa bilang 100% gue udah dewasa juga ya, karena jatuhnya nanti self claim juga gak baik juga sebenarnya. Yang bisa menilai kan orang gitu. Terus yang selanjutnya adalah follow me lebay atau apapun itu lah terserah kalian, cuman ini yang gue rasain. Gue merasakan gue menjadi jauh lebih kenal sama diri gue sih. Gue jadi lebih tahu apa yang gue butuhkan. Jadi sebelum gue magang itu sebenarnya gue udah tahu gue ingin menjadi manusia yang seperti apa, atau apa yang gue inginkan lah di masa depan nanti gue pengen jadi apa gitu. Gue udah tahu. Cuman ketika itu gue tuh belum 100% yakin kalau keinginan gue itu adalah yang gue butuhkan juga, karena itu dua hal yang berbeda gitu. Belum tentu apa yang lu pengen gitu itu adalah yang lu butuhkan, karena sering kali kita clueless juga kan sama itu. Maksudnya sebenarnya apa sih yang lagi kita butuh ini.
Karena kalau keinginan mah ya keinginan aja gitu, kita pengen menjadi sesuatu tapi belum tentu itu yang kita butuhin kan dia untuk diri kita, dan yang tahu yang cuman yang di atas gitu yang ngatur. Tapi ketika gue megang ini, gue perlahan-lahan berproses lah untuk mengenal diri gue lebih dalam, dan gue belum bisa bilang 100% gue udah tahu apa yang gue butuhin sekarang, cuman itu benar-benar membantu gue banget menuju ke sana gitu. Gue udah mengenali beberapa poin yang gue butuhkan untuk diri gue sendiri gitu selama masa 6 bulan kemarin itu, dan gue gak bisa bilang itu apa tentunya ya. Itu dikip buat diri gue sendiri aja, cuma that really means a lot to me gitu, karena sebelum gue magang tuh gue benar-benar masih clueless lah sebenarnya yang gue butuhin apa sih. Walaupun balik lagi gue udah tahu tadi yang gue pengen apa kan, cuman yang gue butuhin tuh gue belum tahu waktu sebelum gue magang. Cuman setelah 6 bulan magang ini akhirnya pelan-pelan berproses lah. Itu membantu gue banget juga sebenarnya apa sih yang gue butuhin gitu. Dan yang selanjutnya apa lagi ya, sebenarnya 2 poin itu sih yang benar-benar gue pengen highlight banget. Sisanya ya usual things aja gitu di dunia kerja yang gue pelajari, kayak komunikasi ke atasan bla 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 kayak gitu-gitu aja. Kayak emang kayak itu yang dibutuhkan ketika orang magang kan, maksudnya yang didapetin oleh mereka ketika magang ya biasanya itu. Ya mungkin itu sih 2 poin yang benar-benar gue highlight banget setelah gue menjalani masa magang selama 6 bulan kemarin. Semoga gue kedepannya bisa menjadi a better person karena gue udah pelan-pelan mulai tahu apa yang gue butuhin gitu. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir, sampai video gue talking head ini ngomong. Ini sebenarnya no intention sih gue untuk membuat bagian video yang ini, cuman gue rasa kayaknya perlu aja gitu gue masukin di akhir biar apa ya ada conclusionnya aja lah gitu, apa yang gue dapetin selama 6 bulan kemarin gue taruh di sini. Sekali lagi makasih udah nonton videonya, semoga kalian suka ya. Oke.